Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya. Seperti biasa, kalau belajar kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, pada kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-9 dengan tema indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Anak-anak, pada pelajaran ke-9 ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sholat tarawih, pengertiannya dan juga keutamaan dari sholat tarawih serta tadarus Al-Quran. Diikuti dan disimak penjelasan ibu berikut ini ya. Bulan suci Ramadan yang juga sering disebut dengan bulan ibadah karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berpuasa, Rasulullah SAW juga mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat taraweh, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Ibadah yang akan kita pelajari pada pelajaran ke-9 ini adalah ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah, sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan setelah sholat isya atau sampai waktu fajar. Bilangan rakaat sholat sunat tarawih ini boleh dilakukan 8 rakaat dan boleh juga sampai 20 rakaat. Sholat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau dikerjakan secara berjamaah di masjid. Nah, anak-anak, lebih banyak sekali syafaat dan manfaatnya ke kita ketika kita mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Kenapa dikatakan waktu sesaat untuk istirahat? Karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Nah, yang lebih sering kita lakukan yaitu apabila setelah selesai melakukan sholat taraweh kita berdoa, lalu tuh dilanjutkan lagi dengan sholat tarawehnya. Boleh begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kita mengerjakan sholat taraweh tersebut? Pada masa Nabi, sholat taraweh dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa, yang membedakannya hanyalah niatnya saja. Nabi mengerjakannya 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, salat tarawih ini dikerjakan sebanyak 20 rakaat, dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah dengan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Setelah sholat tarawih hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Sholat witir ini dianjurkan dan sangat-sangat memiliki banyak keutamaan. Bilangan rakaatnya gasal atau ganjil, boleh 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Nabi SAW juga pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir atau esa dan suka kepada witir, maka sholat witirlah wahai ahli Quran. Walaupun sholat taraweh boleh kita laksanakan sendirian, namun kaum muslimin lebih senang melaksanakan dengan berjamaah karena bisa sambil menjalin silaturahmi. Nah, apabila dilakukan dengan cara berjamaah, manfaatnya juga tentu lebih baik daripada sholat sendirian, memperoleh pahala 27 derajat dan lebih menyiarkan Islam serta memupuk rasa persaudaraan dan tali silaturahmi seperti yang sudah ibu katakan tadi. Coba anak-anak dengarkan dan lihatlah di tayangan ini sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah berlalu. Nah, sholat tarawih ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang telah pasti,
dan juga mendapatkan penghapusan dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Tetapi sholat tarawih juga memiliki keutamaan yang lainnya. Di antaranya adalah dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kedua yaitu pahala ibadahnya ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan dapat mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Itulah dia di antara keutamaan dari sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Ibadah selanjutnya di bulan suci Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Anak-anak pasti sudah mengetahui dan sudah pernah melakukan tadarus Al-Quran saat bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran ini berasal dari kata darasa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus ini dapat kita lakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau masjid. Nah, coba anak lihat pada gambar yang ada di buku atau di tayangan slide ibu ini. Nah, itu adalah gambar anak-anak sedang membaca Al-Quran atau sedang tadarus Al-Quran bersama-sama di masjid. Nah, kegiatan tadarus Al-Quran ini memang umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Tetapi di sekolah juga bisa kita lakukan pada saat siang atau pagi hari. Seperti contohnya kita melakukan setiap tahunnya pesantren kilat di sekolah. Nah, kita bisa menyelinginya dengan kegiatan tadarus Al-Quran antar sesama guru dan teman-teman. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, ampunan, dan tentunya pahala yang besar, apalagi di bulan suci Ramadan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Bagaimana tata cara tadarus yang baik? Nah, dengarkanlah penjelasan ibu akan membacakan tentang tata cara tadarus yang baik. Di antaranya adalah ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah kita berwudu terlebih dahulu agar kita lebih suci dan bersih. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga, di tempat yang bersih, berbusana bersih, menutup aurat dengan rapi dan menghadap kiblat, serta membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, serta dengan membaca dengan suara tenang, tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda, tetapi kita menyimak apa yang dibacakan oleh teman-teman atau orang lain yang sedang bertadarus. Atau kalau saat tadarus sendirian, kita harus khusyuk membaca sendiri dengan tidak sambil bermain atau sambil menonton TV agar lebih fokus dan juga lebih khusyuk. Apa manfaat tadarus yang kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan? Tadarus Al-Quran yang kita lakukan ini mengandung banyak sekali manfaat. Antara lain seperti menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, mempelajar membaca Al-Quran, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran, mendapatkan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan janji Allah, memperoleh ilmu tentang Al-Quran, dan memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruntuk dan teristimewa pada bulan suci Ramadan, semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Nah, tahu kan anak-anak bahwasannya Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Artinya, pada bulan suci Ramadan ini di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu.
serta menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil atau antara hak dan yang batil. Jadi anak-anak, betapa besar sekali manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala dan bersilaturahmi dengan teman-teman. Apalagi kita membacanya di saat bulan suci Ramadan, di saat bulan turunnya Al-Quran, dan janji Allah akan melipat gandakan kita apabila kita membaca Al-Quran walaupun kita membacanya hanya 1 ayat saja. Itu sudah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi anak-anak membacanya 1 juz, 2 juz, atau menghatamkan Al-Quran. Maka anak-anak bisa tahu sendiri bagaimana Allah melipat gandakan pahala kita. Sungguh luar biasa bulan suci Ramadan, bulan yang sangat-sangat penuh dengan keberkahan. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jangan lupa ya anak-anak. Anak-anak selalulah menanamkan kebiasaan untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dan selalu bertadarus Al-Quran dengan baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak memahaminya dan jangan lupa selalu semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.